liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini bisa kembali dikumpulkan dalam kajian rutin kita, walaupun dalam kondisi hujan ya, tidak menyurutkan kita untuk melaksanakan ibadah ya, sholat maghrib yang kita lanjutkan dengan kajian. Dan semoga ini menambah keberkahan yang Allah berikan, lebih meninggikan pahala ya, karena pahala itu tergantung sulitnya amal ya, al jaza'u min jinsil amal. Insyaallah di pekan kelima kita akan melanjutkan pembahasan ilmu tauhid yang kita bahas dari kitab Tauhid ya, karya Syekh Muhammad At-Tamimi ya, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yang lebih banyak membahas tentang tauhid uluhiyah ya, atau tauhid dalam memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah saja. Jadi tauhid ibadah ya, tauhid uluhiyah ini menunjukkan bahwa tauhid bukan hanya pengetahuan, bukan hanya keyakinan ya, tapi harus dibuktikan dengan amalan ibadah yang ditunjukkan hanya kepada Allah, sehingga konsekuensinya ya menjauhi kesyirikan. Dan perlu diketahui sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita, bahwa yang menulis pembahasan tauhid ya, khususnya berkenaan dengan tauhid uluhiyah atau ibadah ya, bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja ya, yang beliau tentu ulama dari Saudi ya, yang gerakannya sangat meluas, berpengaruh ya ke berbagai tempat, ke berbagai negeri, sehingga kitab beliau ini banyak dikaji ya di berbagai tempat. Tetapi juga kemudian di Indonesia yang kita kenal juga mendapatkan manfaat ya, dan juga ya sama ya, ada gerakan-gerakan pembaharuan, jadi mengembalikan umat Islam kepada ajarannya, kepada kemurnian ajarannya, khususnya yang paling utama adalah tauhid, memurnikan tauhidnya ya. Dan memurnikan tauhid ini berusaha membersihkan dari hal-hal yang syirik ya. Kesyirikan ini ya merupakan suatu dakwah ya, atau gerakan umumnya pada hampir semua gerakan pembaharuan Islam ya, termasuk ya gerakan pembaharuan di Mesir ya, misalnya ya dengan tokohnya misalnya Syekh Muhammad Abduh ya, Syekh Rashid Ridho ya, yang gerakan-gerakan pembaharuan ini juga memberi dampak, memberi inspirasi di Indonesia. Maka muncul gerakan pembaharuan di Indonesia ya, seperti Muhammadiyah ya, seperti Al-Irsyad ya, termasuk Persis, Persatuan Islam ya, dan gerakan-gerakan pembaharuan Islam yang lain. Dan itu rata-rata sama, punya konsen ya di dalam memurnikan tauhid. Salah satu contoh misalnya Hasan, di sini saya ada buku ya, Hasan, kitab tauhid
beliau tentu ulama ya Indonesia, guru dari organisasi Persatuan Islam ya, tapi juga beliau dijadikan rujukan di banyak organisasi Islam ya. Hasan ini ya rahimahullah, beliau juga dalam kitab tauhid ini ya ada pembahasan tentang tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yang menjelaskan tentang kemurnian dan meninggalkan kesyirikan. Ya, itu termasuk ulama berikutnya Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah ya, beliau sempat menjadi ketua umum di Persatuan Islam dan juga pimpinan pesantren Persatuan Islam nomor 99 ya, Camang Garut. Ya, di mana saya juga bersantren di sana. Dia juga menulis tentang kitab tauhid yang ada 3 jilid. Ini di jilid kedua ya, dan jilid ketiga juga beliau membahas tentang masalah tauhid uluhiyah yang cukup panjang lebar, membahas tentang berbagai macam kesyirikan. Ya. Itu, dan ini yang harus menjadi perhatian kita, karena memang masalah kesyirikan ini menjadi ya hal yang paling pertama yang harus kita bersihkan dari diri kita ya, karena dia merupakan dosa yang paling besar ya, yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertobat di dunia ini. Kalau dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar yang lain masih mungkin ya, ada kemungkinan Allah bisa mengampuni ya, karena misalnya dia punya amal soleh yang banyak. Tetapi kalau syirik ini nggak bisa ya, sehingga sebelum yang lain-lainnya kita harus berusaha membersihkan diri kita dari kesyirikan dengan berbagai macamnya ya, di mana praktek-praktek kesyirikan itu masih banyak dilakukan ya, khususnya di Indonesia ini ya, dan sayangnya itu dibungkus dengan agama ya, dengan wisata ya, spiritual ya, ziarah-ziarah ke kuburan dan sebagainya, yang itu isinya mereka mengharap berkah dari kuburan itu ya. Bahkan juga ada yang memohon menjadikan para penghuni kubur yang dianggap wali-wali itu sebagai perantara yang akan menyampaikan kepada Allah. Nah, ini jelas satu bentuk kesyirikan ya. Nah, sehingga inilah yang harus menjadi perhatian kita, karena sebagaimana yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, sudah ada 3 pertemuan. Jadi sekarang itu pertemuan keempat ya, pembahasan ilmu tauhid ini ya, bahwa amal-amal soleh yang dilakukan ketika orang melakukan kesyirikan ya, itu akan gugur. Lain asyrokna la yahbatonna amalu. Kalau mereka melakukan syirik, maka gugurlah amal-amal. Jadi nggak ada nilainya. Ya, karena tadi syirik ini dosa yang sangat besar. Ya, sehingga amal-amal itu kalah semuanya. Ya, digugurkan dengan satu dosa syirik. Oleh karena itu di pertemuan yang keempat ya, di bab keempat dari kitab ini ya, judulnya adalah ya al-khawfu ya minasyirki ya, takut kepada syirik. Jadi kita harus punya rasa takut untuk terjatuh kepada kesyirikan. Walaupun misalnya suatu amalan itu masih samar-samar, ya kan, masih samar-samar apakah ini bentuk kesyirikan atau bukan gitu. Ya, tetapi orang yang memiliki rasa takut di dalam dirinya, waspada, ya, punya kekhawatiran, punya kehati-hatian dari terjerumus
ke dalam kesyirikan, maka dia akan tinggalkan. Seperti masalah ziarah kubur. Ya, ziarah kubur itu dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ya wal an fazuruha. Ya, dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya, tetapi sekarang silahkan. Ya, silahkan kalian ziarah kubur. Nah, jadi di awal-awal itu Rasul melarang. Kenapa? Karena belum kuat imannya. Ya, masih dulu itu kan mereka adalah orang-orang musyrik jahiliyah yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ya kan, yang mengkultuskan orang-orang sehingga disembah. Ya, sehingga kalau mereka dibolehkan di awal-awal begitu saja ziarah kubur, nanti mereka kemudian kembali melakukan kesyirikan itu. Ketika imannya sudah kuat, maka Rasul mengizinkan. Ya, tetapi apa tujuan dari ziarah kubur itu? Dalam banyak hadis, yaitu dzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada akhirat, bahwa kita akan sama seperti orang yang ada di kubur itu. Ya, akan seperti mereka, akan mengalami kematian. Ya, akan datang ajal kepada kita. Ya kan, mengambil pelajaran. Ya. Nah, tetapi kemudian ketika ziarah kubur itu malah ya mendekatkan dan menjadikan orang melakukan praktek kesyirikan, berarti kan itu menjadi sama-sama. Ya kan, menjadi sama-sama. Orang ziarah kubur itu beneran mau mengambil pelajaran, ya, mengingat kematian, ya, ataukah dia datang dengan membawa hajat, kebutuhan, ingin ini, ingin itu, ya kan? Kalau berdoanya di dekat kuburan, itu akan bisa membantu dikabulkan. Ya kan? Walaupun dia misalnya doanya kepada Allah, tapi ini sebagai perantara. Dari mana, apa dalilnya yang membuat kalau doa di kuburan itu lebih dikabulkan? Coba tunjukkan dalilnya di mana. Ada atau tidak? Kan tidak ada. Ya kan? Nah, apalagi orang yang kemudian langsung memohon kepada para penghuni kubur, wahai Mbah, saya punya hajat, ingin ini, ingin itu, tolong kabulkanlah. Ya kan? Itu kan jelas. Ya, berdoa kepada selain Allah. Kita sudah singgung ya sebelumnya bahwa ya, termasuk syirik itu adalah berdoa dalam hal doa, memohon pertolongan. Karena kita sudah menyatakan di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pernyataan tauhid kita yang selalu kita ulang, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, sekarang memohon pertolongan kepada selain Allah, kepada penghuni kubur dan sebagainya. Nah, ini kan praktek-praktek di masyarakat itu masih ada. Itu kan dikemas dengan kedok agama, wisata religi. Tapi faktanya mereka berdoa di sana itu, bahkan ibadah di kuburan itu. Padahal jelas larangan Nabi SAW. Ya, janganlah la taj'alu maqabir al-anbiya, al-masajid. Jangan kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Makmurkan masjid. Ini rumah Allah sebagai tempat ibadah, bukan di kuburan ibadah. Ya. Nah, di sini disebutkan ya firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat berapa? 48 ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya bagi yang Dia kehendaki. Ini yang saya sebutkan.
Dosa yang lain walaupun tidak sempat bertobat di dunia, bisa jadi ada kemungkinan Allah mengampuni. Tapi kalau dosa syirik, kalau dia tidak bertobat di dunia, dia mati dalam keadaan ada kesyirikan yang dia lakukan, maka tidak akan diampuni oleh Allah dan membuat pelakunya kekal di neraka. Lalu kemudian di antara doa Nabi Ibrahim, ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku dari menyembah berhala. Ini menjadi prioritas dari doa Nabi Ibrahim, ya. Kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu banyak doa, Pak. Banyak doa. Bahkan doanya itu ya ada urutannya, ya apa dulu yang diminta kepada Allah. Nah, yang paling pertama adalah masalah tauhid. Ya, wajnubni wa baniya an-na'budu. Jauhkanlah aku dan keturunan dari menyembah berhala, dari melakukan kesyirikan. Bahkan di lanjutannya kan disebut innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya. Karena berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Jadi banyak manusia itu melakukan kesyirikan di muka bumi ini. Seperti dikatakan oleh Nabi Ibrahim, makanya seluruh nabi itu dakwah mereka adalah tauhid. Ya kan? Kenapa disebut rasul, ya? Kan apa bedanya nabi dan rasul? Ya, semua rasul itu pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Jadi nabi itu lebih umum dari rasul. Nabi itu ya setiap yang diberi wahyu oleh Allah, dia adalah semua dari kalangan laki-laki, ya, tidak ada nabi perempuan. Ya, semua yang diberi wahyu oleh Allah itu semua nabi. Tapi apa bedanya dengan rasul? Nah, rasul itu punya keutusan. Rasul artinya diutus, ya, utusan. Nah, artinya Rasul itu adalah yang diutus oleh Allah kepada kaum, ya, yang menyekutukan Allah, yang melakukan kesyirikan. Itu Rasul. Makanya Nabi Muhammad Rasul, karena diutus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang melakukan kesyirikan. Makanya sering disebut Nabi Nuh alaihissalam itu disebut Rasul pertama. Kalau yang sebelumnya disebut Nabi saja, Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Nuh itu Rasul pertama. Kenapa? Karena dialah Nabi yang pertama yang diutus oleh Allah kepada kaum yang melakukan kesyirikan. Dia itu kaumnya Nabi Nuh yang banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Ya, itu adalah orang-orang yang melakukan. Jadi semua rasul ini diutus kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Makanya kesyirikan ini banyak menyesatkan manusia. Kalau di zaman sebelumnya belum ada kesyirikan, zaman Nabi Adam, ya, Idris. Anak-anak Nabi Adam juga kan, Nabi itu tidak hanya 25, ada juga anaknya Nabi Adam yang menjadi nabi, ya, Nabi Sis misalnya. Itu belum ada kesyirikan. Namanya kalau kita baca di surat Nuh, itu adalah ada kesyirikan pertama, ya, di mana yang dijadikan berhala itu dulunya orang-orang soleh. Ada 5 nama itu yang disebut la tadaruna wadda wala suwa wala yaghutha wala yauqa wa nasra. Itu 5 nama dulunya orang soleh yang dikultuskan. Awalnya tidak disembah dulu. Ya kan, awalnya untuk apa? Dibuat peringatan yang memperingati. Ya, dibuat patung itu untuk mengenang. Nah, hati-hati itu mulai dari situ. Mengenang dulu itu dipajang, ya, ininya. Makanya ada hadis Rasulullah SAW itu yang melaknat orang-orang musawwirin.
La'anallahul musawwirin, orang yang musawwir itu membuat rupa, menggambar. Maksudnya menggambar apa tadi? Menggambar untuk kemudian dikultuskan. Ya, kalau dulu kan nggak ada foto seperti sekarang. Ya, menggambarnya pakai apa ya? Dengan seni pahat gitu ya, dipahat. Makanya jadilah patung. Jadi untuk dikultuskan. Sehingga pada akhirnya apa? Disembah. Dan ketika mereka menyembah itu ya punya alasan, kami menyembah kepada Allah, ini hanya perantara saja. Ma na'budul asnam di surat Az-Zumar illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, patung-patung ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Baguslah alasannya. Nah, itulah yang bisa menjerumuskan manusia itu. Dengan alasan-alasan seperti itu yang menyesatkan manusia. Jadi dari dulu adanya kemusyrikan itu alasannya seperti itu, bahwa patung ini hanya jadi perantara kepada Allah saja. Maka tidak ada bedanya ketika orang tadi datang ke kuburan, dia punya hajat memohon. Ya, ketika mereka mengatakan ya kami memohonnya kepada Allah, cuman ini jadi perantara saja. Kalau saya langsung kepada Allah, siapa saya? Saya ini banyak dosa. Maka harus melalui orang soleh itu, biar bisa sampai kepada Allah. Sama orang-orang musyrikin yang pertama juga beralasan yang sama seperti itu alasannya. Tidak ada beda dari dulu itu. Makanya jangan terkecoh dengan pernyataan seperti itu. Ya, makanya Allah tegas. Allah Subhanahu wa taala itu yabsutu yadahu. Ya, Allah itu selalu membentangkan tangannya. Ya, di siang hari untuk menerima orang-orang yang bertobat ya dari dosa di malam hari. Dan membentangkan tangan di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di siang hari. Jadi Allah itu tidak hanya menerima orang-orang yang selalu taat, selalu takwa, selalu membersihkan diri, tetapi orang-orang yang penuh dengan dosa, bahkan berlumuran dosa, kalau dia datang kepada Allah, Allah akan menyambutnya. Ya, kata Allah, kalau kamu merangkak gitu ya, Allah akan jalan. Ada merangkak kepada Allah akan jalan. Ada orang berjalan, Allah akan lari kepada Allah, lebih cepat untuk siap menerima hambanya dan akan mengabulkan siapapun orang yang berdoa kepada Allah dengan tulus. Itu selalu Allah nyatakan dalam banyak ayat Al-Quran. Ya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku ini dekat. Dekat dengan semua hambanya, tidak ada sekat. Ya, uji da'watad da'i dada'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi tidak pernah diizinkan orang berdoa harus ada perantara, enggak ada. Ya, langsung kepada Allah. Ya, baik kita beribadah kemudian berdoa kepada Allah. Ya, jadi harus ada rasa takut dalam diri kita terjatuh. Makanya tadi hal-hal yang sama-sama tinggalkan. Apalagi banyak faktanya, nyatanya orang yang melakukan kesyirikan dengan praktek-praktek seperti itu. Karena orang yang melakukan kesyirikan itu tadi, dia tidak akan mengaku bahwa saya buat syirik. Pasti dia akan dia akan ngeles gitu ya, akan beralasan. Ya, sama seperti tadi orang musyrik juga, saya nyembahnya ke Allah, ini hanya jadi perantara. Nah, jadi kita harus berhati-hati, ini tipuan setan. Makanya setan itu
sangat powerful di dalam menggoda manusia dalam masalah syirik ini. Makanya harus hati-hati. Kita harus tahu ilmunya. Itulah pentingnya kita mempelajari ini sekarang. Nah, lalu Rasulullah SAW juga mencontohkan rasa takut terhadap kesyirikan. Ya, beliau mengatakan dalam hadisnya, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Lalu ditanya, maka beliau menjawab ar-riya. Kepada syirik kecil saja Rasul takut umatnya terjatuh, apalagi kepada syirik yang besar. Riya itu kan melakukan amal bukan untuk Allah. Dia syirik kecil. Syirik kecil itu kenapa disebut kecil? Karena tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ya. Tetapi syirik itu walaupun syirik kecil, dosa paling besar di antara dosa-dosa yang lain. Jadi jangan dianggap syirik kecil berarti kecil. Enggak. Kecil itu bedanya hanya tidak mengeluarkan dari Islam saja. Cuman kalau dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain, membunuh, mencuri dan sebagainya, itu lebih besar dosa syirik. Makanya ada pernyataan sahabat yang dikutip oleh di dalam kitab ini, bahwa syirik yang kecil itu ya akbar minal kabir, lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Ya. Kemudian beliau juga bersabda ya dalam hadis lain, man mata wa huwa yad'u min dunillah nidan dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyembah, yaitu itu artinya bisa menyembah, beribadah atau juga berdoa. Karena doa itu doa dari da'a yad'u. Siapa yang beribadah atau berdoa kepada selain Allah, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi udah pasti bahwa orang yang melakukan syirik pasti ke neraka kalau dia tidak bertobat. Ya, lalu dalam hadis lain, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiya yusyriku bihi syai'an dakhala nar. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan dengan sesuatu apapun kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi ini menjadi ukuran. Ya, syirik dan tidaknya itu menjadi ukuran orang akan masuk surga atau neraka. Ya, jadi kalau orang menjaga diri dari terjatuh kepada kesyirikan, walaupun misalnya amal solehnya kurang, tapi dia benar-benar murni, setiap amal ibadah dia tujukan hanya kepada Allah saja, dia hanya bergantung kepada Allah saja, hanya memohon kepada Allah saja, tidak ada yang lain, walaupun misalnya amalnya sedikit. Itu yang akan menentukan dia akan masuk surga. Ya, tetapi sebaliknya, walaupun amal orang itu banyak, tapi ternyata ya ada ketidakmurnian dalam ibadah. Ya, ada yang dia persembahkan bukan kepada Allah. Ya, masih meyakini ada kekuatan-kekuatan gaib selain daripada Allah yang dia gantungkan dalam urusan kehidupannya. Namanya nanti syirik itu banyak macamnya. Jadi syirik itu bukan hanya secara langsung nyembah ya gitu ya kepada berhala, kepada batu, tidak hanya seperti itu. Ya, karena ya menyekutukan Allah, ya, melakukan syirik kepada Allah itu ya artinya adalah ya kita menuhankan selain Allah. Ya, juga meyakini ya hal-hal yang merupakan ketuhanan, sifat ketuhanan. Ya, jadi
baik dalam peribadatan termasuk dalam keyakinan. Kalau seorang misalnya meyakini ya ada di alam semesta ini yang mengatur selain daripada Allah, ya yang memiliki kekuasaan. Misalnya ada orang-orang sufi ya, orang-orang tarekat yang meyakini wali-wali itu hidup di alam semesta, dia mengatur alam. Ya itu kan keyakinan itu selain memang tidak ada dasarnya ya di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya juga itu bagian dari kesyirikan, syirik dalam rububiyah. Karena tauhid itu ada tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi dia meyakini ada rububiyah, ada pengaturan terhadap alam ini. Ya kan? Selain daripada Allah itu wali-wali yang punya kekuasaan yang bisa, yang mampu memberikan manfaat, madarat kepada orang. Itu keyakinan orang sufi. Orang tarekat ya, tentu sufi dan tarekat yang menyimpang, yang sesat. Ya kan? Nah, termasuk meyakini ya ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa memberi pengaruh pada benda-benda. Makanya nanti banyak contohnya, misalnya meyakini dia memakai cincin untuk bisa menyelamatkan dirinya, pakai kalung, pakai gelang, bawa jimat dan sebagainya. Itu bagian dari kesyirikan. Makanya nanti ada hadisnya, Rasul menyebutkan jika ada seorang yang memakai gelang ataupun benang yang diikatkan ya di tubuhnya, Rasul menyuruh untuk membuang, memutuskan ya, memotongnya. Kalau kamu mati dalam keadaan seperti itu, kamu masuk neraka. Kenapa? Karena dia meyakini di situ ya dari benda itu bisa mendatangkan maslahat, bisa menolak madarat, menolak bala. Padahal yang mendatangkan kemanfaatan, yang menolak ya bencana musibah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan dia itu menyekutukan Allah dengan benda-benda tersebut. Ya makanya kita harus berhati-hati. Termasuk orang yang melakukan sihir ya, bahkan percaya kepada sihir, itu bagian dari syirik. Kenapa? Karena dia mengambil hak Allah di dalam mengetahui hal yang gaib. Dukun-dukun itu meramal, jadi mengetahui apa yang terjadi besok, yang akan datang, di masa yang akan datang. Itu adalah hak Allah. Kemudian diambil oleh para dukun itu. Itu juga bagian dari kesyirikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kaitannya dengan umpan foto, tapi tidak untuk seperti itu, hal yang lain hanya untuk disimpan.
Ya, baik. Yang kedua, Ya, ya. anak dulu pernah punya anak, sekarang masih punya anak, masih besar. Ya. Anak-anak itu bermain, salah satunya dengan boneka itu ketika dihilangkan dari pandangannya, terus dia seperti terganggu dan tidak tenang. Apakah memang boneka juga termasuk benda yang mungkin termasuk tensi? Ketika memang anak itu, contohnya gini, anak itu ketika tidak menemukan boneka waktu tidur, kemudian ketika melihat bonekanya di dekatnya, jadi merasa nyaman. Nah, apakah itu juga termasuk kesulitan yang dibuat oleh anak atau orang tua juga termasuk? Ya. Itu yang banyak juga. Jadi hubungannya dari foto, kalau pakai udah jelas ya, foto, boneka. Nah, satu lagi bisa dengan cerita foto. Ada buku-buku rumah. Oh, sebentar lagi kamu datang. Terus ada lagi air. Oh, nggak perlu nama air di situ. Kita nanti gini. Nah, hal-hal yang seperti itu apakah termasuk juga kesulitan? Mohon dijelaskan. Ya. Berkenaan dengan dalam hadis disebut musawwirin, ya, orang yang menggambar tadi. Kalau zaman dulu ya dengan bahat, ya. Kalau zaman sekarang dengan termasuk ya melukis, membuat foto dan sebagainya. Tentu kalau kita melihat dalil-dalil ya secara keseluruhan, menggabungkan ya dalil-dalil bahwa larangan tersebut tidak mutlak. Dalam arti ada alasannya, ada ilat. Ilat itu artinya alasan hukum. Ya, apa ilat alasan hukum hal-hal tersebut dilarang, diharamkan? Yaitu tadi ketika ada perasaan mengagumkan. Ya, jadi diiringi dengan tujuan mengagumkan, mengkultuskan, yang nanti puncaknya pada penyembahan. Nah, adapun kalau tidak ada unsur itu, ya insya Allah kembali kepada hukum asal, segala sesuatu yaitu boleh berubah. Makanya Rasulullah SAW itu mengecualikan, seperti Aisyah punya boneka. Aisyah itu punya boneka dan Rasul mengizinkan. Ya, jadi Aisyah itu dia bermain-main dengan boneka semacam kuda, gitu ya, kuda-kuda. Itu ada hadisnya. Dan Rasul mengizinkan. Kemudian juga ada gambar-gambar di kain yang disebutnya rokmun, ya, rokmun fitau. Ya, itu seperti label lah, merek gitu ya, ada gambar-gambar yang kecil. Ya, itu juga Rasul membolehkan. Gitu ya. Jadi kalau tadi ya, apalagi foto ya, foto kan itu hanya sebatas memindahkan kan dari yang nyata ke ini, ya, ke dalam kertas gitu ya. Ya, itu kalau tidak ada unsur-unsur yang tadi itu boleh, apalagi kita ada keperluan, ya kan, untuk foto dan sebagainya. Ya, termasuk juga menggambar kalau tidak ada unsur yang tadi, jauh tidak masalah. Nah, yang jadi masalah itu tadi ya, ketika ya ada unsur-unsur kesyirikan tadi. Misalnya dengan dipajang foto anu ini bisa memberi keberkahan. Itu kadang-kadang kan di rumah itu foto siapa, foto saya, foto apa gitu. Itu biasa suka ada keyakinan, ada kepercayaan. Nah, di rumah-rumah makan Padang hati-hati. Itu juga ada ya, foto saya segala macam. Itu kalau diiringi dengan keyakinan bahwa ini bisa mendatangkan keberkahan, apalagi bisa membantu supaya laris dagangannya, nah ini udah masuk kepada kesyirikan. Hati-hati. Nah, itu yang dilarang itu begitu. Kalau ada unsur itu, ya termasuk juga seorang pelukis misalnya, dia melukis
ya menggambar sesuatu merasa bangga dengan hasil lukisannya, merasa hebat. Nah kalau ada unsur seperti itu juga dilarang. Makanya kan nanti di akhirat itu oleh Allah dikatakan kepada orang-orang yang membuat patung para pelukis itu, coba hadirkan hasil ciptaan kalian. Jadi itu menandingi ciptaan Allah. Ya, jadi ketika ada tadi perasaan bangga, ya apalagi misalnya dengan harga yang mahal ya beli, merasa bangga dengan tulisan itu. Ya, nah itu juga tidak boleh kalau ada unsur seperti itu. Nah, jadi yang hadis yang berkenaan dengan malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau ada surah tadi, gambar-gambar itu maksudnya gambar-gambar yang ada unsur pengagungannya, ada unsur pengkultusan. Ya, kalau cuma foto keluarga yang untuk perkenalkan ke tamu ya, tidak ada, insya Allah tidak bermanfaat. Yang sudah meninggal juga, ya kalau hanya sebatas untuk apa namanya ya mengingat, tapi bukan untuk mengkultuskan, insya Allah tidak bermanfaat. Ya, walaupun yang sudah meninggal gitu ya. Itu asalkan tadi apa namanya tidak ada unsur itu. Ya, termasuk juga ada kepercayaan yang harus dihindari. Misalnya tadi dia ngobrol dengan foto, diajak ngobrol dianggapnya masih mendengar, padahal tidak. Nah ini keyakinan yang keliru. Jadi orang yang sudah meninggal itu udah di alam lain, tidak lagi di alam kita gitu ya. Jangan dianggap bahwa dia sedang ada di sini, sedang mendengarkan lalu ngobrol. Nah itu nggak boleh. Itu kepercayaan yang dia ada ya, bid'ah gitu. Khurafat, termasuk khurafat. Termasuk tadi kalau ada ya, itu juga apa namanya kepercayaan yang khurafat. Itu yang khurafat. Ya itu bisa terjatuh kepada kesyirikan ya, walaupun syirik kecil ya. Ya, itu kan banyak tuh di perkampungan tuh masih ada kepercayaan seperti dia, ada burung hantu ya misalnya. Impor beras nggak boleh sembarangan. Kalau memang ada memang sebab akibat sesuai dengan fakta kenyataan dan masuk akal ya di logika mah nggak masalah. Nah, kaitannya jelas gitu. Ya kadang-kadang kan orang dulu itu suka menghubung-hubungkan gitu dengan kepercayaan yang nggak ada dasarnya. Padahal tujuannya hanya simpel, misalnya jangan duduk di pintu ya bisa nonton jodoh. Padahal maksudnya kan menghalangi. Jangan ngalangi, jangan duduk pintu, menghalangi, itu aja udah. Ini kan dihubungkan dengan kepercayaan yang nggak ada dasarnya. Ya, itu hati-hati ya, kita mempercayai sesuatu yang gaib, yang tidak nampak. Ya harus ada dasarnya dari Allah, dari wahyu, dari di dalam Quran dan Sunnah. Karena yang mengetahui yang itu hanya Allah. Ya kalau tidak ada dasar yang jelas dari Allah ya nggak boleh dipercaya. Ya tidak boleh dipercaya. Baik, kan? Tadi apa kesempatan padang Mbak? Oh iya. Dulu juga sempat pas mau beli itu merasa ragu gitu karena setiap itu selalu adanya foto itu. Aku khawatir karena Fotonya biasanya mah sama ya, iya sama biasanya. Syekh-nya itu gitu. Itu kayaknya sih saya pernah baca juga, memang Syekh itu diagungkan gitu di daerah mereka. Ya, bisa punya apa istilahnya karomah. Nah itu kan kalau diyakini ada karomah lalu bisa berpengaruh ya, membantu usaha mereka. Nah itu jelas. Dan sempat ragu juga itu mau beli teh kayak jadi karena lapar kita beli dah, bukan maksudnya berarti, tapi jadi tanda tanya juga apakah selama kita berlangganan itu mendukung keyakinan mereka, gimana sih maksudnya keyakinan bahwa itu memberikan aroma dan sebagainya.
Ya sebaiknya dihindari lah. Memang masih ada lah ya padang-padang yang nggak majang-majang gitu. Terus satu lagi mengenai hukum membuat patung itu apa mutlak haram semua jenis patung ataukah patung yang dia disembah gitu jadi dia haram? Seperti dulu ada rencana membuat patung Soekarno gitu ya, kan tujuannya memang untuk mengingat jasa-jasa dan sebagainya. Apakah itu juga termasuk yang diharamkan? Ya. Oh ya benar, satu lagi yang saya tahu dari ziarah-ziarah yang diadakan di beberapa tempat gitu, kebanyakan memang yang ikut itu yang awam-awam, yang mereka ngaji juga jarang gitu, tapi emang ustadz-ustadznya yang mengarahkan. Dan yang jadi pertanyaan, apakah kelak di akhirat juga karena hukuman sementara mereka tidak tahu gitu, kemudian dibawa sampai wafat gitu, atau seperti apa namanya? Ya, yang yang berkaitan dengan patung ya. Ya, walaupun misalnya tidak mutlak ya, tidak mutlak membuat patung itu haram ya. Kalau tidak ada unsur-unsur yang tadi itu ya ada ya kebolehan ya. Cuman kalau untuk mengenal itu justru awal mula penyembahan berhala itu awalnya mengenal dulu. Nah itu yang harusnya dihindari juga. Karena bisa semua yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu harus dihindarkan. Ya walaupun misalnya ini untuk mengenang ya, patung Soekarno atau apa, nggak perlu. Karena nanti berujung pada pengutusan. Karena dulu kesyirikan juga awal mulanya membuat patung itu untuk mengenang dulu. Iya kan? Nah, jadi ya udah nggak usah terlebih lagi mau bazir gitu kan, mengambur-amburkan uang rakyat, uang negara. Nggak ada urgensinya apa. Gitu ya, untuk rakyat. Malah tadi bisa menjadi penyebab terjatuh kepada kesyirikan. Jadi itu benar ya, ditolak saja. Ya. Kemudian yang awam sebetulnya kan untuk mengetahui sesuatu itu syirik atau bukan itu gampang, mudah. Orang awam sekalipun dia tahu yang namanya ibadah, yang namanya doa itu ya harus kepada Allah. Kalau dia ternyata meminta-minta kepada selain Allah, itu kan sangat jelas. Tanyakan aja kepada orang waktu ketika ziarah, dia meminta-minta kepada selain Allah enggak? Menjadikan kuburan itu jadi perantara, tidak? Iya kan? Kalau mereka mengatakan iya, itu udah syirik. Ya, jadi juga kita jangan terlalu ini awam. Enggak, justru kesyirikan itu banyak hal yang mudah diketahui sebetulnya oleh seawam-awam pun orang. Sehingga enggak menjadi alasan, kalau saya kan awam. Ya kamu harus belajar sesuatu yang mudah dipahami, ya coba pahami gitu. Ya kan? Nah, sehingga apalagi yang punya kesempatan untuk belajar, apalagi ini kan disuka ngaji, jadi ikut ngaji. Ikut ngaji artinya dia baca Quran, dia buka Quran, dia coba lihat ayatnya jelas. Baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah itu udah tahu ya karena buru ya karena saya. Ya kan? Nah, jadi ya jangan mudah beralasan awam lalu menganggap tidak terkena hukuman. Justru ini yang mudah untuk diketahui ya, sehingga kalau orang sebenarnya mengetahui itu adalah kesyirikan, dia tetap melakukan, dia akan berdosa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.